Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada seluruh gubernur untuk memperketat protokol kesehatan dan tidak menggelar perayaan Tahun Baru di wilayah masing-masing. Menyambut ini, pemerintah Provinsi Bali mengharuskan wisatawan melakukan tes PCR dan tes rapid antigen 2 hari sebelum keberangkatan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, meminta kepada seluruh gubernur untuk memperketat protokol kesehatan dan tidak menggelar perayaan Tahun Baru di wilayah masing-masing. Selain itu, Luhut juga meminta perayaan Natal di gereja juga dibatasi hanya 50 orang dengan menjaga jarak dan sisanya melakukan perayaan Natal secara virtual. Luhut juga meminta pemberlakuan pembatasan operasional tempat hiburan, pusat perbelanjaan, serta restoran, terutama untuk zona merah dan provinsi yang memiliki angka penyebaran COVID-19 yang tinggi. Dan tidak ada New Year Eve, Pak. Ya, memang tidak ada, Pak. Tidak ada New Year Eve, tidak ada, pokoknya nggak ada kerumunan. Saya minta seluruh gubernur ini tolong tidak ada New Year Eve. Saran saya juga untuk nanti Natal di gereja seperti sekarang aja, 50 orang gitu cukup, pakai jarak. Ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita nggak ketat, karena ini ya kalau nggak kita ketat begini nanti akan terus meningkat, nanti jadi betul-betul parah hajatan, keagamaan dan seterusnya. Karena ada 2, Natal dengan nanti ada Tahun Baru. Selain itu, Luhut juga mengarahkan beberapa daerah untuk melakukan syarat melakukan tes COVID-19 sebelum memasuki provinsi tersebut seperti Bali, agar masyarakat yang akan datang ke Bali melalui jalur udara harus melakukan swab tes PCR terlebih dahulu dan melakukan swab antigen untuk masyarakat yang akan kembali melalui jalur darat. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema mengenai merawat iklim ekonomi, investasi, dan pariwisata di Bali sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Niluh Made Miratmi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali. Selamat pagi, Bu Niluh. Selamat pagi, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Bu Niluh, sehat selalu ya? Sehat. Baik, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu di Market Review. Baik, tema kita hari ini Bu Niluh adalah mengenai merawat iklim investasi, ekonomi dan juga pariwisata di Bali. Kalau kita lihat data dari BPS di kuartal 3 tahun 2020, Bali kemudian secara kumulatif mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam lah, Bali dan juga Nusa Tenggara lah. Bagaimana sebetulnya Provinsi Bali dapat kemudian bertahan lah, ataupun mungkin spesifik di dunia usaha, menjalani masa yang cukup sulit ini, Bu Niluh? Baik, terima kasih Dewi. Seperti kita tahu bahwa dunia mengalami pandemi COVID-19. Kita di Bali khususnya, yaitu mulai Januari dan merebaknya Maret ini yang menyebabkan di ekonomi Provinsi Bali. Seperti Wiki sampaikan tadi bahwa ekonomi yang ada di Bali itu sampai terjadi penurunan 98%. Itu min. Itu luar biasa yang kita alami, di mana Bali merupakan pariwisata sebagai penopang utama ekonomi Bali. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 itu dan terjadi bahwa wisata di Bali ini terjadi penurunan yang luar biasa. Penurunan yang luar biasa dan penutupan bandara-bandara baik yang dari wisatawan mancanegara, utara dan provinsi sudah membuka 31 Juli 2020 ini untuk wisatawan Nusantara. Itu terjadi kontraksi yang luar biasa cukup dalam, yaitu di min 12,98. Sekarang terjadi kenaikan yang positif itu baru 1, kurang lebih 20% untuk Bali. Tetapi ini kami sampaikan pada saat ini masyarakat Bali belum, kami mengatakan belum terjadi kemiskinan terhadap masyarakat
Bali. Itu terkait dengan banyaknya program-program pemerintah, yaitu pemberian bantuan langsung pada masyarakatnya dan juga UMKM-nya kepada koperasi dan organisasi lainnya. Itu pertama pemerintah, yaitu menanggulangi kesehatan, yaitu dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, itu anggaran arahkan sepenuhnya itu penanganan COVID-19 itu. Baik. Yang kedua, juga untuk pemulihan ekonomi dan juga sosial masyarakat dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Itu Baik. sehingga kita ketahui bahwa mudah-mudahan dengan tren kenaikan ini perekonomian Bali semakin membaik. Baik, artinya ada sebuah prioritas dari Pemprov Bali sendiri untuk menangani permasalahan pandemi ataupun kesehatan di sana begitu ya. Walaupun mungkin secara dampak ekonomi luar biasa sangat-sangat terasa, apalagi bicara mengenai sektor pariwisata, jika kemudian terdampak ini memberikan dampak menjalar kepada sektor-sektor lainnya. Seperti Anda tadi sampaikan ada UMKM, kemudian juga perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Betul. Baik. Bentuk efisiensi yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha di sana yang kemudian di-capture oleh Pemprov Bali seperti apa, Bu Nilo? Nah, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini kan kalau di Bali bergerak di sektor pariwisata. Runtutannya dari hulu ke hilir itu semua itu adalah perhotelan, sudah itu jasa transportasi, restoran, dan sebagainya semua terdampak. Termasuk untuk tenaga kerjanya. Tenaga kerja di Provinsi Bali yang lebih banyak bekerja di sektor formal, yaitu salah satunya hotelan, restoran, dan lain sebagainya, itu mengalami untuk para pengusaha itu merumahkan karyawannya. Di situ pemerintah Provinsi Bali bagaimana sekarang melakukan pendekatan kepada perusahaan tersebut agar tidak memphk langsung tenaga kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap perusahaan-perusahaan perhotelan dan lain sebagainya, itu ada bantuan-bantuan yaitu dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, Bu Nilo, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.